Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikatnya. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Tuhanlah terang dan keselamatanku. Haleluya, haleluya, haleluya.
firman sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubungan dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan jamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita itu seringkali dikuasai oleh dua energi yang saling berkaitan, yang saling berlawanan satu dengan yang lain. Kedua energi itu dinamakan, energi yang pertama adalah cinta. Ini energi yang pertama. Energi yang kedua yang sebaliknya adalah benci, kebencian, dendam. Ini dua energi yang seringkali menguasai hidup kita sehari-hari. Kita bisa menganalisa bagaimana hidup kita selalu berada pada pertentangan antara dua energi ini. Energi yang pertama mengarahkan kita pada hal-hal yang positif tentu saja, mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan membahagiakan. Inilah energi cinta yang terus menguasai hidup, yang terus mendorong kita untuk bertindak hal-hal yang baik. Sementara itu energi yang kedua, yakni benci, justru sebaliknya mengarahkan kita pada hal-hal negatif, bahkan cenderung merusak dan menghancurkan. Maka mari kita melihat bagaimana kedua energi ini ada dalam diri kita. Apakah kita didominasi oleh energi yang pertama, atau sebaliknya justru kita dikuasai oleh energi yang kedua. Dan ini pula kalau kita mencermati bagaimana kisah dalam Injil hari ini, bagaimana Herodes dan Herodias mereka dikuasai rasa benci, energi yang kedua. Mereka dikuasai oleh rasa benci kepada Yohanes Pembaptis. Alasannya sepele. Tadi dikatakan karena Yohanes pernah menegur tentang perkawinan keduanya, tentang perkawinan Herodes dan Herodias. Yohanes pernah mengatakan demikian, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Sehingga tadi akibatnya dikatakan dengan jelas, karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah energi negatif, energi kebencian yang menguasai Herodias dan Herodes, yang pada akhirnya membuat mereka berusaha untuk menjatuhkan, bahkan terus mengupayakan mencari kesempatan untuk menghabisi Yohanes, untuk membalas dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Energi kebencian membuat Herodes dan Herodias tidak tenang hidupnya. Tadi dikatakan terombang-ambing hatinya, terus dikuasai rasa dendam, terus mencari-cari waktu yang tepat untuk bisa membalas dendam. Mereka tidak tenang dan bahkan akhirnya mereka menghancurkan orang lain. Ketika datang kesempatan, akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya oleh karena rasa benci. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seorang mistikus Islam, seorang sufi bernama Jalaluddin Rumi pernah mengatakan demikian, cintailah semua orang, niscaya engkau akan selalu berada di antara bunga mawar dan taman surgawi. Jika kau membenci semua orang, maka bayang musuh akan selalu berada di depan matamu. Seakan-akan kau berputar-putar siang dan malam di antara taman berduri dan kumpulan ular yang siap mematuk. Ini yang dikatakan untuk menegaskan bagaimana kedua energi kebencian dan energi cinta itu saling berkebalikan. Bagaimana situasi orang yang mau mencintai dengan situasi orang yang mau membenci. Kalau kita jadi pencinta, kalau kita hidup dalam cinta, medan hidup kita adalah medan taman bunga, seperti tadi yang dikatakan. Akan tetapi kalau kita hidup dalam kebencian,
semua orang akan tampak seperti musuh. Dan semua orang yang kita benci, dia akan hadir terus, baik di pikiran kita maupun di hati kita. Kita seperti hidup di taman berduri yang banyak ularnya. Kalau membayangkan taman berdurinya saja sudah menyebalkan, sudah membuat kita takut. Ditambah lagi banyak ularnya juga, sangat mengerikan. Maka sebuah undangan bagi kita, mari kita juga hidup dalam cinta, bukan dalam kebencian. Energi yang dikeluarkan sama. Orang yang membenci maupun orang yang mencinta sama-sama mengeluarkan energi yang sama. Akan tetapi energi yang kita keluarkan untuk mencintai akan melahirkan kebahagiaan. Sementara energi kebencian akan melahirkan kegelisahan, seperti hidup di taman berduri dan banyak ularnya. Baik mencintai maupun membenci memang sama-sama lelahnya, melelahkan, membuat kita capek. Orang yang mencintai akan sibuk membahagiakan orang yang dicintai. Sementara itu orang yang membenci juga akan sibuk bagaimana caranya orang yang dibenci itu jatuh. Dua-duanya sama sibuknya, akan tetapi rasanya akan berbeda. Orang yang mencintai sibuknya itu menyenangkan dan membahagiakan. Sementara orang yang membenci sibuknya akan menyakitkan, bahkan mematikan. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan supaya hidup kita terus-menerus berada dalam energi yang pertama, energi cinta yang mampu membahagiakan sesama, yang mampu memberikan kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar berkat kuasa Roh-Mu kami dipersatukan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami, dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu bersama para kudus dan semua malaikat kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Ibu Maria Regina Murianti yang telah menghadap-Mu 7 hari yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita akan merenungkan bersama tema belas kasih Allah dalam adorasi ini. Mari kita panjatkan pujian pembuka, halaman 24 dari buku Ibadat Adorasi. Terpujilah Engkau Allah yang penuh belas kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menampakkan belas kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus. Salam ya Tuhan Allah yang hadir dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Engkaulah roti yang turun dari surga, Engkau roti yang memberi hidup dan membaharui kami. Salam ya Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Sukacita bagi yang menderita dan penyembuhan bagi yang terluka. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Engkaulah yang menebus kami dari segala dosa dan kelalaian kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, kami menyembah Engkau ya Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus untuk menyelamatkan dan membarui hidup kami. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putra-Mu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hati-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita mencoba merenungkan kembali belas kasih Allah kepada kita. Dalam Ekaristi kita merenungkan bersama energi cinta dan energi kebencian, di mana kita diundang untuk terus-menerus menghidupi dan memberikan diri akan energi kasih, energi cinta itu sendiri. Allah sendiri adalah kasih.
Oleh karena itu, tidak ada kebencian dari dirinya sendiri. Allah adalah kasih yang senantiasa mau mendampingi, senantiasa mau hadir, menemani setiap perjalanan hidup kita. Maka mari kita pandang hatinya yang maha kudus, yang saat ini bertahta di hadapan kita. Dialah wujud nyata belas kasih Allah yang mau hadir, mau menyapa, mau menemani kita.
Saudara-saudari, mari di hadapan Sakramen Maha Kudus kita doakan secara bergantian doa Ekaristi dari buku halaman 26. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena tanda-tanda agung cinta kasih-Mu yang Engkau tawarkan kepada kami di dalam hidup Yesus Putra-Mu. Dia telah datang di tengah-tengah kami karena cinta kasih, telah mewartakan kabar gembira kepada orang miskin, telah menyembuhkan orang-orang sakit, dan telah menjadi sama dengan para pendosa. Satu-satunya penyelamat kami dan sumber kehidupan bagi bangsa manusia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Berilah kami hati yang baru, hati yang serupa dengan hati-Mu sendiri. Allah Bapa penuh belas kasih, Yesus Kristus Putra-Mu telah membuka rahasia penyelamatan ketika mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, baiklah minum daripadaku, sebab dari dalam hatiku akan mengalir air hidup." Ya Bapa, ambillah kami dan segala yang kami miliki. Sudilah memakai diri kami untuk mewujudkan rencana penyelamatanmu, supaya bersama dengan Dikau kami dapat memberikan diri kami demi penebusan dunia. Mari kita lambungkan lagu Tantum Ergo.
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini, dan pada akhir zaman kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian pada Sakramen Maha Kudus. Cinta hati kudus Yesus, nyalakanlah hati kami. Kasih hati kudus Yesus, kuasailah hati kami. Kekuatan hati kudus Yesus, kesabaran hati kudus Yesus, janganlah dengan hati kami. Kerajaan hati kudus Yesus, rajailah hati kami. Kebijaksanaan hati kudus Yesus, ajarilah hati kami. Kehendak hati kudus Yesus, siapkanlah hati kami. Karya hati kudus Yesus, pakailah hati kami.
Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.